selalu dilimpahkan kepada Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Di kesempatan sore ini, saya mendapatkan amanah dari Pak Ketua Umum, Dr. Ade Nusaini, untuk menyampaikan sebuah tema mengenai kiat menanggulangi kenakalan remaja. Dan untuk mengawali tema kali ini, saya mengawali dari sebuah ayat Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yahsal ladzina illau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dikata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ayat ini ya mengisyaratkan kepada kita, ya, hendaklah kita takut kepada Allah ketika kita meninggalkan keturunan yang lemah. Meskipun para ulama mufassir ya, kebanyakan ayat ini berbicara tentang masalah harta, masalah waris. Namun ada juga sebagian ulama seperti yang disebutkan oleh Abdul Latif Khatib ya dalam Auda At-Tafasir itu mengatakan bahwa sungguhnya yang dimaksud lemah di sini adalah bisa saja kita meninggalkan generasi yang lemah secara akidah, lemah secara mental, lemah secara keilmuan, lemah secara syajaah ya, keberanian, dan juga lemah secara ekonomi. Nah, ini adalah salah satu dampak ya kenapa kita ketika kita meninggalkan generasi yang lemah, itu tentu akan memberikan sebuah dampak negatif bagi kehidupan anak itu sendiri dan juga masyarakat umumnya yang ada di sekitar tersebut. Kenapa kita menginginkan anak-anak yang tidak lemah secara akidah, lemah secara mental, lemah secara fikrah, ya, lemah secara ekonomi? Karena kita sebagai orang tua tentu meyakini ya bahwa sesungguhnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan iza mata ibnu Adam in qata anhu amaluhu illa min sedekah jariyah au ilmi yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu, kata Rasulullah. Jadi ketika anak Adam itu wafat, anak Adam itu mati ya, maka terputus seluruh amalnya kecuali tiga, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Jadi anak ini bagi orang tua bukan sekedar kita punya tanggung jawab untuk melahirkan dan membesarkan saja, tapi juga kita mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana ia tumbuh menjadi pribadi yang soleh dan bermanfaat. Agar apa? Ketika kita wafat, ya, kelak anak ini akan bermanfaat untuk kita, bisa mendoakan kita, bisa memberikan pahala-pahala kebaikan ketika kita sudah tiada lagi di dunia. Jadi bagaimana mungkin kita akan bisa mendapatkan kebaikan dari anak ya dari keturunan kita jika kita ternyata tidak mempersiapkan generasi kita, anak-anak kita itu menjadi generasi yang soleh, generasi yang baik, generasi yang kuat, generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya. Jadi kenapa kita harus konsen betul dalam mempersiapkan generasi yang al-qawiyah, generasi yang kuat. Yaitu diantaranya adalah karena memang anak ini akan menjadi investasi pahala juga bagi orang tua. Yang kedua adalah kenapa kita tidak harus meninggalkan ya, jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah, yaitu karena suatu bangsa dinilai akan mengalami kemajuan yang sangat signifikan apabila generasi yang mengganti itu lebih baik daripada generasi yang diganti. Ya, jadi kita mengetahui di zaman Rasulullah, para sahabat itu kita mengenal ada tokoh-tokoh para pemuda ya, diantaranya Usama bin Zaid. Di usia 18 tahun itu sudah memimpin pasukan untuk penaklukan ke Suriah, Bizantium. Kita juga pernah menemukan sosok pemuda bernama Muhammad Al-Fatih ya, sekitar 22 tahun, usianya sangat muda, itu bisa menaklukkan Konstantinopel. Tentunya generasi-generasi muda dalam sejarah Islam yang tumbuh luar biasa tersebut itu bukan tumbuh secara kebetulan, tapi mungkin karena ya bukan mungkin, tapi memang karena dididik dan disiapkan untuk menjadi generasi yang tangguh, yang siap, ya, yang bertakwa, yang kuat secara akidah, fikrah, keimanan, keberanian dan segala-galanya. Nah, bagaimana dengan potret generasi kita? Karena terkait tema kita adalah bagaimana penanggulangan terkait masalah kenakalan remaja. Ini saya beberapa
hari ini mengumpulkan beberapa riset ya, berita terkait masalah kondisi potret generasi kita, khususnya generasi muda di negeri kita, Indonesia, yang merupakan mayoritas berpenduduk mayoritas Muslim. Yang pertama adalah kita lihat di sini laporan BKKBN ya, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Ini mengatakan 60% remaja usia 16 sampai 17 tahun ini sudah melakukan seks pranikah. Nauzubillah min dzalik ya. Ini berita di tanggal 4 Agustus tahun 2023. Kita juga mengenal tahun 2010 kalau nggak salah pun pernah merilis bahwa di BKKBN juga itu mengatakan bahwa di sekitar 60% juga itu usia anak remaja itu sudah melakukan hubungan seks di luar nikah gitu. Nah, jika kita bisa bayangkan ya bagaimana generasi atau masa depan Indonesia ketika separuh lebih remajanya ya di usia yang sangat belia, di usia yang sangat produktif, di usia yang sangat sedang tumbuh-tumbuhnya untuk disiapkan menjadi generasi yang baik, namun kemudian mereka menjadi salah langkah, mereka terpapar sebuah perilaku atau tindakan yang justru sangat bertentangan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, dan segala macam, terutama dalam soal seks bebas ini. Ini tentu menjadi perhatian kita bagi orang tua, bagaimana ya kasus-kasus semacam ini sangat merebak ya, bukan hanya di perkotaan, tapi juga di perdesaan. Kebetulan saya waktu tahun 2014 itu kan ditugaskan ya, 2010, 2016, 2018 saya ditugaskan untuk dakwah ke pedalaman. Dan yang menarik memang, jadi saya tidak sebutkan daerahnya, memang saya berbicara ya, bercerita dengan anak-anak remaja di daerah yang saya ditugaskan itu, dan mohon maaf ini sebagian besar memang sudah pernah melakukan seks bebas. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi sampai ada yang cerita ke saya, ya, saya bicara dari hati ke hati gitu kan tentang bagaimana mereka ini punya masa lalu yang kelam dan mereka mau bertobat, tapi mereka cerita bahwa memang ya pernah melakukan seksual itu di ladang, di segala macam. Ini potret-potret remaja-remaja kita di daerah gitu ya. Jadi memang perkara seks bebas ini sudah sangat luar biasa merebak, bukan hanya di perkotaan, tapi juga di perdesaan gitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, berikutnya ada lagi ini riset ya yang mengatakan bahwa 4 kota di Indonesia ini dengan jumlah seks bebas tertinggi. Nah, ini diantaranya adalah Yogyakarta. Kita mengetahui Jogja ini merupakan daerah yang terkenal dengan kota pendidikan ya. Tapi di satu sisi ya ini juga menjadi dilematis ketika jumlah angka seks bebas atau kenakalan remaja terkait masalah hubungan seksual di luar nikah ini menjadi sangat tinggi di Yogyakarta. Berikutnya juga ada Bandung ya. Juga ada Gunung Kemungkus, ini merupakan daerah pinggiran sebenarnya di daerah Sragen, dan yang kita ketahui juga di yang 4 ini adalah Jakarta sebagai ibu kota. Tentu data-data ini harusnya membuat kita sebagai orang tua itu miris gitu ya, bahwa betapa memang sudah sangat kritis sekali kondisi remaja kita, kondisi anak-anak muda kita, kondisi generasi muda kita ya. Jadi kalau kita bicara lagi tentang Indonesia Emas 2045, di mana kita akan mengalami bonus demografi, di mana di situ usia produktif ya anak-anak muda di antara 16 tahun sampai sekitar 40 tahun itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Namun jika kita meninggalkan generasi-generasi yang mental seperti ini, generasi-generasi yang ya kita lihat ya secara seks bebas, belum lagi terpapar perilaku-perilaku yang lainnya gitu kan. Bagaimana nasib terkait kondisi bangsa Indonesia ini ke depan gitu. Terlebih lagi kondisi misalnya kita bicara dalam konteks misalnya dakwah ke depan seperti itu. Nah, tentu ini harus ditanggulangi betul-betul bagi kita sebagai orang tua khususnya ya, untuk menjaga wa anfusakum ahlikum nar, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Nah, berikutnya juga ini ada ya, BKKBN sebut mayoritas anak remaja di Indonesia itu ya sudah berhubungan seksual ya gitu. Jadi kondisi-kondisi ini sudah sangat memprihatinkan ya, dan ini adalah persentase jumlah kasus HIV ya di Indonesia berdasarkan kelompok usia. Ini kita lihat nih data dari Januari sampai September aja ya 2023 tahun lalu. Di usia paling tinggi adalah di usia 25 sampai 49 tahun. Usia-usia paling sangat produktif bagi seorang pemuda itu ya, memaksimalkan potensi pikirannya, potensi tenaganya, potensi waktunya untuk bagaimana dia melakukan sesuatu tindakan yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan juga lingkungan. Tapi ketika dia sudah terpapar ya HIV yang sampai saat ini belum ada obatnya gitu kan, lantaran perilaku
yang menyimpang, perilaku yang memang jauh dari norma-norma agama dan norma sosial, ya tentu ini menjadi perhatian kita bahwa betapa memang generasi kita sudah sangat kritis ya terkait masalah persiapan kita untuk mempersiapkan generasi yang unggul yang baik gitu. Kalau memang ternyata di usia-usia produktif seperti ini, mereka justru malah terpapar dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kejahatan atau misalnya penyimpangan seksual seperti itu. Nah, berikutnya ada ini ya, kasus juga bukan hanya soal seks bebas ya antara laki-laki dan perempuan misalnya. Ini juga kok menurut survei komunitas LGBT terus berkembang di skala nasional maupun internasional ya. Ini kita tahu kemarin beberapa waktu yang lalu ada sekelompok remaja itu menggelar aksi ya sembari membentangkan bendera pelangi yang mendukung LGBT di Monas. Nah, ini udah sangat luar biasa ya kelompok LGBT ini ya terkait kenakalan remaja, kenakalan anak-anak muda yang menyimpang ya. Ini udah sangat luar biasa, bahkan mereka sudah sangat survive, sudah sangat open gitu kan, terbuka untuk bagaimana mereka mengkampanyekan terkait ya kenakalan-kenakalan seperti ini. Apalagi kalau kita lihat di media sosial misalnya, ya di TikTok, di Instagram, di Twitter dan segala macam, ya biasanya hal-hal seperti ini udah sangat banyak gitu kan. Dan memang di negeri kita sendiri belum ada regulasi khusus ya terkait masalah pidana kasus penyebaran ini misalnya gitu apa simbol-simbol LGBT dan segala macam. Beda dengan mungkin seperti di kayak di Brunei Darussalam yang memang secara pemerintahnya tegas mengatakan LGBT itu termasuk perilaku tindakan pidana bahkan diancam hukuman mati bagi pelakunya gitu. Nah, di Indonesia ini belum ada seperti itu. Sehingga ya virus-virus LGBT ini terus menular gitu ke beberapa generasi muda kita. Yang berikutnya adalah pengguna narkotika ya di antara beberapa kenakalan remaja atau anak muda selain seks bebas LGBT. Ya, ini juga masalah narkotika juga selalu menjadi sesuatu persoalan yang serius di berbagai negara ya, khususnya di Indonesia. Jadi pengguna konsumsi tertinggi narkotika itu adalah remaja ya berdasarkan riset ini. Jadi prevalensi masyarakat Indonesia yang terpapar narkoba itu berdasarkan kelompok usia itu antara usia 25 sampai 49 tahun. Ya, jadi kalau sudah ya dengan data-data yang tadi saya sampaikan terkait masalah banyaknya problematika remaja kita ya dengan adanya seks bebas, LGBT, ya terus juga ke narkotika, belum lagi geng motor, belum lagi kenakalan-kenakalan lain, apalagi sekarang judi online sangat merajalela yang itu juga menyasar kalangan-kalangan ya milenial, generasi Z yang memang setiap waktu itu sangat intens dengan gadget gitu ya. Yang tapi yang bisa diharapkan dari generasi-generasi yang jika kita biarkan saja kondisi ini, ya, kemudian kita berharap 2045 kita menjadi Indonesia emas, Indonesia yang bisa mewujudkan bonus demografi itu dengan sangat maksimal, menjadi negara yang adidaya, maju, yang beradab gitu. Terutama mungkin kita berharap agar nilai-nilai Islam itu tumbuh dalam uh, kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tapi di satu sisi kita ternyata abai ya dari saat ini ya di tahun 2024 ke 2025 itu nggak jauh gitu ya. Tinggal hanya sekitar 20 berapa 23 ya atau sekitar 20 tahunan lah ya gitu ya 20 tahunan lebih untuk bagaimana kita mencapai 2045 itu tapi di satu kondisi ya generasi kita saat ini terpapar berbagai macam perilaku atau kelakuan yang sangat menyimpang. Jadi sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW itu mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi fitrahnya anak itu, anak yang lahir ke dunia itu adalah dalam kondisi fitrah, dalam kondisi yang mereka itu ya suci gitu ya, belum punya dosa, belum melakukan sesuatu yang melanggar syariat dan segala macam. Fa'abawahu yahawidanihi au yumajjisanihi au yunassirihi. Jadi tergantung orang tuanya ya, apakah dia mendidiknya sebagai orang Yahudi atau Majusi atau Nasrani. Termasuk ketika anak-anak itu juga tumbuh menjadi anak-anak yang nakal, anak-anak yang mungkin tidak diharapkan, itu juga mungkin tergantung dari pendidikan orang tuanya. Bisa saja pendidikan yang keliru dari orang tua atau mungkin orang tua yang abai terhadap pendidikan karakter anak-anaknya seperti itu. Nah, oleh itu kita penting untuk mencari ya apa sih penyebab kenakalan remaja? Ya,
Yang pertama adalah kita ada faktor internal, yaitu faktor internal ini mencakup aspek-aspek yang terkait dengan perkembangan dan karakteristik individu remaja. Ini ada beberapa contoh ya, faktor internal diantara ialah gangguan kesehatan mental. Mungkin anak itu nakal karena mungkin pernah mengalami trauma selama masa kecilnya atau hal-hal lain gitu kan. Saya pernah ikut juga dalam sebuah grup, kalau nggak salah itu peduli sahabat ya atau apa gitu ya, yang berbicara ngebahas tentang masalah penyimpangan remaja juga gitu. Dan di situ ada salah satu postingan ya di antara salah satu member yang bercerita bahwa dia pernah mengalami gitu kan trauma seksualitas misalnya di masa kecilnya sehingga menyebabkan dia menjadi tumbuh pribadi yang menyimpang gitu secara seksual. Nah, ini juga mungkin diantaranya tadi ya, gangguan kesehatan mental itu ya menjadi penyebab kenapa kok anak atau pemuda itu kemudian tumbuh menjadi perilaku yang menyimpang atau melakukan kenakalan di luar norma-norma agama dan juga norma-norma sosial. Yang kedua adalah rendahnya rasa percaya diri. Ya, remaja dengan rendahnya perasaan diri atau harga diri yang rendah cenderung mencari perasaan pencapaian atau pengakuan melalui perilaku kenakalan untuk mengkompensasi ketidakpercayaan diri mereka. Jadi saya punya ya kenalan lah ya, tetangga sebetulnya itu. Jadi dia itu natoin tubuh tuh ya dari muka, badan, tangan gitu, ditatoin semua. Jadi saya kadang-kadang nanya ke beliau, kenapa kok itu ya usianya tuh masih belasan ya, sekitar 17, 18 lah gitu. Saya tanya kenapa itu ditato ya sampai ke muka gitu, ke leher gitu. Dia bilang ya sebagai bentuk eksistensi gitu kan. Nah, ternyata memang remaja-remaja yang memang memiliki rendahnya percaya diri karena tidak memiliki qualified ya, kualitas diri yang bisa dimunculkan, sehingga dia kadang-kadang mencari eksistensi itu dengan bergaul di tempat-tempat yang salah. Akhirnya apa? Dia membutuhkan eksistensi, butuhkan semacam pengakuan bahwa dia itu ingin diakui. Ya, akhirnya kalau misalnya dia bermain bersama teman-teman anak pang, ya teman-teman anak jalanan, akhirnya terbawalah ya perilaku-perilaku kenakalan seperti itu. Ini disebabkan karena rendahnya rasa percaya diri. Ini juga mungkin disebabkan karena faktor tadi ya, orang tua itu kurang memperhatikan terkait masalah pendidikan anak dan juga pembentukan karakter anak itu. Yang berikutnya adalah eksperimen rasa ingin tahu. Nah, tidak sedikit remaja yang melakukan kenakalan itu disebabkan rasa pengen tahu, coba-coba gitu ya. Dulu waktu di SMP juga saya punya pengalaman beberapa teman itu kemudian, mohon maaf ya, itu pernah juga ada yang terlibat gitu ya minum minuman alkohol gitu kan. Ketika ditanya kenapa gitu kan kok mau nyoba gitu minum minuman alkohol, sebagian besar mengatakan ya pengen tahu aja rasanya gitu kan, pengen tahu gimana sih rasanya mabuk tuh gitu. Nah itu ini sebuah realita ya, betapa memang usia remaja, usia pemuda itu memang kadang-kadang keingin tahuannya itu tinggi. Tapi kalau misalnya keingin tahuannya ini tinggi tidak dibarengi dengan tadi ya bekal nilai-nilai agama, sehingga sesuatu yang haram pun menjadi sesuatu yang daya tarik bagi dia tuh untuk mencoba gitu kan, karena memang masa muda adalah masa di mana dia itu pengen sekali banyak pengalaman, banyak sesuatu yang dicoba seperti itu. Ini di antara 3 faktor internal ya, kenapa kok penyebab kenakalan remaja itu tumbuh gitu. Nah, selain penyebab faktor internal, juga ada faktor eksternal ya. Faktor eksternal di antaranya ialah pengaruh teman sebaya. Nah, ini makanya Rasulullah kan menegaskan kepada kita bahwa kita tuh harus mencari teman yang baik. Jika kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi ya, tentu kita akan uh, minimal tuh kena wanginya gitu kan ya. Minimal kita tuh akan menjadi keikutan baiknya gitu. Namun jika kita berteman dengan seorang pandai besi, ya khawatir kita juga nanti akan terkena jeleknya atau bahkan minimal kena cipratan besinya gitu. Dengan kata lain, ya teman ini sangat mempengaruhi bagaimana kita terbentuk karakter kita, terutama di anak remaja gitu kan. Jadi kalau misalnya ayah bunda ya, para orang tua ini memperhatikan betul anak kita tuh bermain dengan siapa ya. Karena misalnya dia berteman dengan orang-orang yang sebayanya itu, kemudian temannya ini ya dia berperilaku atau memiliki sifat yang di luar norma agama, norma sosial gitu kan, senang sekali melakukan kenakalan. Nah, ini orang tua harus memberikan perhatian lebih ya agar bagaimana anaknya ini diproteksi untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang memiliki kenakalan seperti itu gitu. Yang pertama ya, pengaruh teman sebaya. Yang kedua adalah keluarga dan lingkungan keluarga. Jadi ketidakstabilan dalam keluarga, kurangnya pengawasan orang tua, ya konflik
keluarga banyak sekali kadang-kadang anak-anak tuh yang kemudian menjadi pribadi yang depresi, pribadi yang kemudian menjadi nakal, karena mungkin juga kehidupan rumah tangganya itu broken home misalnya, atau mungkin korban dari perceraian ayah ibunya sehingga tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang mencoba mencari pelampiasan kesenangan hidup tuh dengan cara-cara yang tadi ya, dengan cara-cara yang dia yakini sendiri, dia ingini sendiri tanpa bimbingan dari orang tua dan keluarga. Yang berikutnya adalah kondisi ekonomi. Ya, ini tidak sedikit ya para remaja ya, anak-anak muda yang kemudian menjadi korban karena kondisi ekonomi keluarga yang mungkin sangat susah gitu kan, dan mereka tidak dibekali keimanan yang kuat, sehingga ada beberapa yang kemudian terjerumus dalam kenakalan. Beberapa waktu yang lalu tahun 2012 ya, saya itu pernah ikut acara apa di, kalau nggak salah, di UIN Surakarta itu. Jadi acara kampus sebenarnya, acara forum mahasiswa KPI kalau nggak salah dulu itu, komunikasi penyiaran Islam. Nah, kita tuh kumpul di kampus UIN Surakarta waktu itu. Nah, mohon maaf, jadi ada satu peserta yang kemudian di situ dia tuh cerita bahwa dia tuh kalau malam ternyata menjadi banci gitu ya, ngamen segala macam gitu. Nah, ketika ditanya waktu itu kan beberapa orang kita berdiskusi dengan dia bahwa dia tuh melakukan itu awalnya karena memang kondisi ekonomi orang tua yang sangat sulit gitu, sehingga dia terpaksa, kata dia sih gitu, eh, berdandan seperti perempuan. Dia laki-laki berdandan seperti perempuan untuk bagaimana dia bisa mencari ya rezeki tambahan seperti itu. Namun kemudian ya awalnya karena ingin membantu kondisi ekonomi, tapi kemudian dia tuh malah terjerumus dalam dunia LGBT gitu, sampai akhirnya dia kemudian mengakui pernah melakukan hubungan seksual sama jenis dan segala macam, karena awalnya itu sebenarnya dia pengen nyari ekonomi aja gitu. Ini juga menjadi sebab kenapa remaja itu kemudian bisa terjerumus dalam dunia hitam atau dunia kenakalan. Nah, berikutnya adalah media dan teknologi. Nah, ini yang paling penting ya, apalagi di era disrupsi saat ini, ya, paparan remaja terhadap media, ya termasuk program TV, film, konten media sosial, dan musik yang menormalkan kekerasan, ya obat-obatan itu dapat mempengaruhi perilaku remaja. Jadi harus diperhatikan betul-betul orang tua terkait masalah gadget anak ini ya. Beberapa kasus sudah banyak sekali ya, bagaimana anak-anak itu melakukan, mohon maaf, misalnya pencabulan dan segala macam ya di bawah umur, ketika ditanya gitu kan atau diintegrasi ya disebabkan karena mereka tadi misalnya melihat konten-konten yang memang tidak selayaknya mereka lihat seperti itu. Jadi memang peran dari media dan teknologi ini sangat luar biasa mempengaruhi karakter dan juga pribadi dari anak-anak muda kita. Nah, ini bentuk-bentuk kenakalan remaja, biar kita sebelum mencari solusinya ya. Jadi yang pertama adalah, intinya sebenarnya, semua kenakalan remaja itu adalah melanggar hukum agama. Tapi kita bicara di sini kenakalan remaja yang melanggar hukum adalah hukum positif ya, hukum yang berlaku di negara kita misalnya. Jadi orang yang pemuda atau remaja yang sudah melakukan kenakalan yang melanggar hukum ini biasanya sudah sangat berat ya, tingkat kapasitas kenakalannya itu. Seperti contoh ya misalnya kriminalitas ya, mencakup misalnya pencurian, perampokan, vandalisme, dan juga perbuatan kriminal lainnya. Bahkan mungkin ya ada semacam kayak pembegalan segala macam yang kebanyakan itu dilakukan oleh anak-anak muda gitu. Nah, ini adalah bentuk kenakalan remaja yang melanggar hukum. Yang berikutnya adalah penyalahgunaan narkoba. Undang-undang negara kita jelas ya, itu sangat memberikan perhatian ya terkait masalah penyebaran narkoba ini, bahkan sampai ada hukuman mati gitu kan terkait masalah penyebaran narkoba ini. Nah, juga beberapa remaja yang ketika mereka sudah melakukan penyalahgunaan narkoba itu biasanya sudah bukan lagi tahap ya istilah tidak hanya direhabilitasi ya, tapi juga mereka harus menerima hukuman misalnya di penjara dan segala macam seperti itu, karena memang sudah dalam kategori melanggar hukum positif atau hukum pidana dalam negara kita. Berikutnya adalah perkelahian atau kekerasan ya. Ini seperti tawuran dan segala macam ya, sampai beberapa kasus kita melihat di beberapa daerah, bahkan di ibu kota itu sering sekali anak muda, anak sekolah STM, SMA, bahkan SMP ya melakukan tawuran ya, sampai akhirnya menyebabkan ya jatuhnya korban, hilangnya nyawa dan segala macam. Itu jelas adalah bentuk pelanggaran hukum, karena memang yang namanya pembunuhan baik disengaja ya terkait masalah apalagi tawuran seperti itu ya, itu jelas mengganggu ketertiban dan juga
menghilangkan nyawa orang gitu. Dan itu udah pasti melanggar hukum dan pasti akan ada konsekuensi untuk bagaimana ya anak tersebut, remaja tersebut menjalani hukuman penjara seperti itu. Berikutnya ya perbuatan cabul ya, pelecehan seksual, pemerkosaan ya, penyebaran materi pornografi ini udah diatur juga dalam undang-undang anti pornografi kita ya. Ini adalah sesuatu pelanggaran hukum yang serius gitu. Banyak kasus ya anak-anak muda itu kemudian melakukan pencabulan, pemerkosaan ya, kemudian akhirnya tertangkap lantaran memang tadi ya mereka itu awalnya mungkin dari terpapar oleh media seperti itu dan sebagai konsekuensi ya tentunya mereka harus mendekam di penjara. Ketika anak remaja ini sudah mendekam di penjara, tentu ya menjadi sebuah apa ya? Jadi kalau misalnya orang mau nyari kerja misalkan gitu kan, itu harus ada SKCK segala macam. Nah, ketika dia sudah terkena pelanggaran hukum dan harus mendekam ke penjara, ini tentu akan mempengaruhi juga psikologis dan juga roadmap dia ke depan seperti itu karena memang sudah pernah menjadi napi atau mantan narapidana seperti itu. Dan berikutnya adalah bentuk-bentuk kenakalan remaja yang tidak melanggar hukum positif, ya. Ya meskipun tidak sampai melanggar hukum positif, ya, tapi bisa bila dijadikan kebiasaan, bukan tidak mungkin perilaku ini bisa sampai kepada tindakan kriminal. Contohnya apa? Ya bolos sekolah. Ya anak ketika memang dia sudah sering bolos sekolah, ya tidak mau masuk sekolah. Ya kadang-kadang sering nih anak-anak remaja nih SMP ya, SMA itu berangkat dari rumah berangkat sekolah tapi kemudian sampai sekolah dia nggak ada gitu kan entah nongkrong di mana secara hukum positif secara hukum pidana dia nggak melanggar tapi memang itu adalah bentuk kenakalan ya seperti itu. Dan ini harus diantisipasi dan tentu harus ditanggulangi oleh orang tua dan juga pihak sekolah dan pihak pendidik. Dan berikutnya adalah perilaku merugikan diri sendiri. Nah, ini misalnya perilaku ngelem ya, ngelem tuh istilahnya ada anak jalanan tuh kadang-kadang dia sering sekali beli lem Aibon kemudian dia hirup itu ya untuk dia katanya mendapatkan sensasi seperti mabok gitu ngefly. Ini adalah bentuk-bentuk kenakalan remaja ya dia karena dia melakukan sesuatu yang merugikan diri sendiri. Bahkan beberapa remaja itu mohon maaf ya Bapak Ibu ketika dia sudah dari usia kecil aja SD mungkin SMP itu sudah mulai berani merokok. Ya merokok itu adalah pintu utama sebenarnya untuk dia ke depan itu khawatir ya akan mencoba sesuatu yang lebih candu lagi ya bisa lagi nanti ganja narkotika dan segala macam ya jadi ketika anak kecil itu SD udah ngerokok itu sebenarnya kan sudah sangat tidak layak dilihat oleh norma sosial kita ya apalagi norma agama itu adalah bentuk kenakalan memang dia tidak melanggar hukum positif tapi kemudian dia sangat melanggar norma-norma sosial dan norma-norma agama. Yang berikutnya adalah melanggar aturan sekolah atau rumah ya kadang-kadang orang tua atau sekolah itu kan membuat aturan-aturan di mana seorang pelajar atau anak itu misalnya harus patuh terhadap aturan-aturan yang diberlakukan dalam sekolah atau keluarga tersebut. Misalnya jam malam ya, misalnya nggak boleh keluar jam 10 malam, tapi kemudian banyak sekali anak remaja saat ini tuh ya itu nongkrong tuh sampai larut malam bahkan sampai pagi. Nah ini bentuk kenakalan ini. Beberapa waktu lalu kita mungkin juga melihat ya ada berita A.A. Gym ya, ketika beliau itu sangat protes terkait banyaknya anak-anak muda yang kumpul pacaran di minimarket samping Masjid Darut Tauhid Bandung gitu. Ini adalah bentuk kenakalan. Memang mereka secara hukum nggak melanggar hukum positif, tidak bisa dipidanakan, tapi secara norma sosial jelas mereka sangat mengganggu, sangat menunjukkan sikap yang memang bertentangan nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial yang berlaku seperti itu. Yang berikutnya adalah melanggar aturan agama. Ya, nah ini seperti tidak mau sholat, tidak mau berpuasa, ya yang bagi yang sudah balik, bahkan tidak mau menutup aurat, ya. Ini adalah bentuk kenakalan remaja yang melanggar aturan agama. Secara hukum positif tidak bisa dipidanakan, tapi karena dia melakukan tindakan-tindakan yang melanggar nilai-nilai agama, ya. Jadi ini termasuk kategori kenakalan juga seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk ya, cara jitu mencegah kenakalan remaja. Setelah kita mengetahui tadi dari awal terkait masalah paparan riset dari berbagai macam lembaga yang mengutarakan tentang bagaimana kondisi remaja kita saat ini sangat memprihatinkan. Kemudian kita mengetahui tadi juga sebab-sebab ya kenapa anak remaja itu menjadi nakal atau terjerembab dalam dunia kelam atau hitam. Kemudian juga kita mengetahui bentuk-bentuk kenakalan remaja. Nah, saat ini kita sampai kepada pembahasan yaitu cara jitu mencegah kenakalan remaja atau menanggulangi ya kenakalan remaja.
Karena kita tahu bahwa masa remaja merupakan masa di mana anak sedang mencari jati diri mereka. Sehingga peran orang tua sangat penting untuk membimbing dan mendampingi mereka agar tidak salah arah. Jadi emang core dari solusi terkait masalah problematika remaja kita ini adalah orang tua gitu ya. Peran orang tua ini sangat besar, di samping juga peran-peran yang lain. Yang pertama adalah kita harus mendekatkan para remaja ini kepada ilmu agama. Penguasaan dan pemahaman ilmu agama yang kuat adalah kunci dalam membentuk karakter dan moral remaja. Ya, memahami nilai-nilai Islam, ajaran etika, dan akhlak yang baik adalah langkah awal untuk mengatasi kenakalan remaja. Ini juga mencakup pemahaman tentang konsep taubat, ya, bahwa sebesar apapun kesalahan yang dilakukan oleh manusia, Allah Maha Pengampun, ya, dan juga bisa jadi motivasi untuk memperbaiki diri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fiddin, wa yulhimhu rusdah." Siapa saja yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, niscaya ia akan diberi pemahaman dalam agama dan diilhami petunjuknya. Jadi ketika orang tuh ingin dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dikehendaki menjadi pribadi yang baik, maka dia pasti akan difakihkan dalam agama. Jadi dengan kata lain memang modal dasar untuk bagaimana orang tuh menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi pribadi yang taat terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah dia harus ditanamkan nilai-nilai agama, tidak bisa dilepaskan gitu. Jadi memang solusi paling utama adalah kita harus mendekatkan para remaja pada ilmu agama. Nah, persoalannya adalah di saat zaman disrupsi saat ini, di mana masyarakat kita sudah sangat, bahkan beberapa riset itu mengatakan ya, di Kemendikbud pernah merilis bahwa sesungguhnya memang budaya literasi di Indonesia itu masih sangat rendah, terutama di generasi milenial dan Z gitu kan. Nah, berarti kita harus mencari formulasi untuk bagaimana mendekatkan remaja kepada nilai-nilai Islam. Beberapa waktu yang lalu saya diminta oleh Ketua Umum ya, saya Dr. Adianus ini untuk menghadiri sebuah screening film ya, yang dibuat oleh komunitas pemuda Islam ya, remaja Islam, diantaranya Pejuang Subuh, terus juga filmmaker Muslim dan juga FPA itu ya. Dan mereka membuat film tentang perjalanan seseorang yang kemudian pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat luar biasa, ya kemudian dia bisa mendapatkan hikmah dari kehidupannya itu. Jadi memang sekarang ini kemasan dakwah kita untuk bagaimana mendekatkan remaja kepada Islam itu tidak hanya dalam bentuk taklim, tidak hanya dalam bentuk penyebaran buku dan segala macam, tapi juga bisa dalam bentuk media hiburan, bisa dalam bentuk media film dan segala macam yang sudah dilakukan oleh beberapa teman-teman kita di aktivis dakwah seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari upaya kita untuk mendekatkan para remaja kita kepada ilmu agama seperti itu ya. Yang berikutnya adalah, nah ini harus ada komunikasi terbuka. Orang tua dan pemuda itu perlu menjalin komunikasi terbuka satu sama lain. Hal ini bisa dilakukan oleh ayah bunda untuk mendengarkan dengan sabar dan memberikan ruang bagi remaja untuk menceritakan tentang perasaan, masalah, dan kekhawatiran mereka. Komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak remajanya dapat membuat remaja bisa memahami masukan dari orang tuanya dengan kesadaran dan memberikan kesempatan bagi orang tua untuk memberikan nasihat dan bimbingan. Jadi memang orang tua ini harus senantiasa open ya, terbuka. Jadi jangan hanya sibuk bekerja ya, pergi pagi, pulang malam, tidak ada komunikasi ke anak. Yang dia tahu anak tuh pokoknya sudah dia sekolahkan, anak itu dia sudah kasih makan dan segala macam. Tidak cukup. Karena anak itu pasti akan mengalami peristiwa-peristiwa pengalaman-pengalaman baik itu di lingkungan dia tinggal, di lingkungan dia sekolah, yang dia itu butuh kadang-kadang ya untuk curhat gitu ya, untuk dia tuh mencari solusi terkait persoalan-persoalan yang dihadapi di lingkungan sosialnya. Nah, orang tua itu harus bisa hadir dalam kondisi seperti ini karena memang ya orang tua itu merupakan orang paling terdekat terhadap anak gitu. Jadi dengan kita melakukan komunikasi yang terbuka, komunikasi yang baik terhadap anak, ini akan bisa membuat anak tuh bisa mudah menerima terkait masukan-masukan atau saran-saran kebaikan yang orang tua lakukan. Nah, tahapan mendidik anak itu kan terbagi tiga ya. Jadi usia antara 0 sampai 7 itu dengan metode bermain. 0 sampai 7 tahun itu anak tuh jangan dibentak ya. Karena kalau dibentak itu mereka itu istilahnya apa? Otaknya itu sebenarnya belum ngerti, belum paham. Yang mereka tahu adalah kasih sayang. Yang mereka tahu adalah kesenangan. Yang mereka tahu adalah bermain. Jadi ketika anak usia 4 tahun, 5 tahun itu kemudian melakukan kesalahan, misalnya mecahin piring atau gelas gitu ya, kemudian kita sebagai orang tua membentaknya, tentu ini adalah pendidikan yang salah gitu. Karena memang usia 0 sampai 7 tahun itu anak tuh harus benar-benar
dia itu diberikan happy gitu, tenang ya, agar dia tidak terenggut masa kecilnya seperti itu. Usia 8 sampai 14 tahun itu adalah metode takdib ya, pendisiplinan ya, mulai diajarkan kata Rasulullah kan, ajarullah anakmu itu di usia 7 tahun itu sholat gitu kan. Dan juga 10 tahun itu kemudian juga diberikan hukuman jika dia tidak sholat, seperti itu, dipukul segala macam. Karena itu adalah bagian dari pendisiplinan terkait masalah nilai-nilai yang kita tanamkan kepada anak. Nah, di usia 15 sampai 21 tahun itu anak tuh sudah bukan anak kecil lagi yang mereka tuh harus kita ajarin, atur, ya kekang dan segala macam. Jadi lebih kepada kita harus menjadi sahabat yang baik bagi anak. Karena memang anak tuh juga kan sudah mempunyai pengalaman tersendiri ya terkait masalah kehidupan sosialnya. Maka orang tua itu penting untuk bagaimana dia menjadi sahabat yang baik ya, komunikasi terbuka terhadap anak-anak remaja kita. Seperti itu. Yang ketiga adalah berikan keteladanan dan doa ya. Jadi memang ini paling penting ya. Jadi bagaimana mungkin kita akan bisa membentuk generasi anak yang soleh dan soleha jika kemudian kita sendiri itu tidak bisa memberikan keteladanan kepada anak-anak kita. Kita menginginkan anak kita itu ya menjadi pribadi yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Tapi kita sendiri sebagai orang tua justru ya sering sekali ya tidak pernah sholat atau bahkan sholatnya bolong-bolong seperti itu. Ya sehebat apapun kita menceramahi anak kita ya tentang kebaikan, namun jika perilaku kita itu bertentangan dengan apa yang kita sampaikan kepada anak, ya justru anak hanya akan lebih memilih dan fokus terhadap apa yang dia lihat, bukan apa yang dikatakan orang tua. Gitu. Itu jadi penting bagi kita untuk memberikan keteladanan bagi anak. Dan juga kita jangan lupa untuk senantiasa berdoa ya. Ini dalam Al-Quran banyak sekali doa-doa kita terkait anak dan keturunan kan. Di antaranya adalah Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Wahai Rabbku, kabulkanlah doaku. Kenapa kok kita menginginkan agar anak kita itu menjadi pribadi yang senantiasa mendirikan sholat? Karena kita tahu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jika kita sudah ya menanamkan ya berdoa kepada Allah, berharap anak kita ini menjadi pribadi yang senantiasa menjaga sholatnya, mendirikan sholat, ya tentu ya kita sebagaimana buah dari sholat itu adalah ya dia akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar, mencegah anak itu dari perbuatan yang nakal ya, mencegah anak itu dari perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan sosial seperti itu. Minimal ya dia menjaga sholatnya 5 waktu. Ini adalah bagian ikhtiar kita untuk bagaimana membentuk generasi yang baik dan terhindar dari kenakalan seperti itu. Berikutnya adalah juga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ada juga misalnya doa Rabbi habli minas solihin wa ya Rabb kami, ya karuniakan kepada kami anak yang solih. Ya, jadi penting bagi kita untuk senantiasa memberikan keteladanan dan juga doa. Berikutnya adalah ya kita harus mengawasi dan membatasi. Ya ini penting ya. Jadi mengatur batasan dan memberikan pengawasan kepada remaja secara seimbang adalah hal yang paling penting. Ya ini untuk mencakup mengendalikan waktu luang, teman dan aktivitas online remaja. Ya tapi catatannya ini ya, orang tua itu harus yang harus diperhatikan oleh orang tua adalah pengawasan harus dilakukan dengan kasih sayang ya, kental dengan nilai persahabatan dan pemahaman. Bukan dengan otoritarianisme ya yang berlebihan karena mereka bukan anak kecil lagi. Jadi kalau anak remaja itu sering dilarang-larang dengan kalimat-kalimat yang merendahkan diri mereka, dengan sesuatu yang kasar, dengan sesuatu yang keras, yang ada bukan mereka nurut, biasanya malah semakin frontal atau mungkin semakin mereka itu menolak gitu kan apa yang kita nasihatkan. Jadi penting bagi orang tua ya kalau bisa ini mengawasi gadget anak-anak mudanya karena memang yang namanya paparan pornografi, paparan kekerasan, ya paparan kenakalan-kenakalan lain itu sudah sangat luar biasa dalam satu genggaman gadget ini. Ya tentunya tadi dengan sikap yang baik seperti itu. Berikutnya adalah ya menanamkan pendidikan karakter ya. Remaja itu di mana dia itu punya potensi ilmu, punya potensi pikiran, tenaga yang sangat luar biasa. Itu harus kita tanamkan juga nilai-nilai karakter ya. Jadi kalau misalnya di beberapa sekolah itu kan kadang-kadang ada kegiatan eskul ya, seperti pramuka, pencak silat gitu, dan juga ada beberapa kegiatan mentoring. Ini adalah upaya untuk bagaimana ya potensi-potensi remaja terkait masalah emosionalnya, ya potensi fisiknya dan segala macam itu bisa terbentuk dengan baik dengan pendidikan karakter seperti itu, khususnya ya nilai-nilai agama.
Yang berikutnya adalah menanamkan tentang bahaya-bahaya perusak masa depan. Ini juga harus kita sosialisasikan kepada para remaja, kepada anak-anak kita, ya, bahwa mereka harus dipahamkan tentang bahaya-bahaya dari perilaku-perilaku kejahatan atau perilaku-perilaku kenakalan, ya, seperti misalnya seks bebas. Itu apa aja sih nanti akan kamu rasakan kalau kamu melakukan seks bebas? Yang pertama adalah dosa, ya kan. Kemudian nanti kehamilan tidak diinginkan, gagalnya cita-cita, ya, penyakit menular, ngecewain ortu, dijauhi teman, ya, dikucilkan masyarakat dan segala macam. Ya, menjadi nama baiknya tercemar dan segala macam. Agar anak-anak remaja ini berpikir ulang gitu ketika dia ingin melakukan sebuah kenakalan. Karena memang dia sudah diberitahu, diinformasikan tentang bahaya-bahaya kenakalan yang akan dia lakukan seperti itu. Begitu juga dengan bahaya narkoba dan bahaya-bahaya lainnya, ya, seperti misalnya geng motor, ya, atau istilahnya kebut-kebutan di jalan dan segala macam. Itu harus kita sosialisasikan kepada anak-anak kita dengan sangat baik seperti itu. Berikutnya adalah ketujuh, ya, membuat mereka sibuk dengan aktivitas positif. Jadi ayah bunda, ya, orang tua ini juga harus senantiasa memperhatikan, ya, anak-anak ini harus senantiasa diberikan, ya, mereka kesempatan untuk bagaimana mereka bisa menyalurkan bakatnya, potensinya dengan kegiatan-kegiatan yang baik seperti itu. Agar apa? Ketika mereka tidak disibukkan dengan hal positif, ya, yang ada adalah justru mereka akan disibukkan dengan hal-hal yang negatif seperti itu. Yang kedelapan, ya, ini adalah kita senantiasa memberikan motivasi bertaubat kepada para remaja. Saya pernah punya, ya, kemarin waktu tadi saya cerita, ya, bahwa ketika saya dakwah di pedalaman tuh ada beberapa remaja yang kemudian juga dia pernah cerita pernah melakukan seksual di luar nikah segala macam, ya, bahkan dia ceritakan bagaimana dia melakukan itu di ladang di segala macam. Tapi kemudian ketika kadang-kadang tuh awalnya tuh saya pernah ketemu orang yang kemudian dia sering sekali melakukan seksual tuh katanya udah berkali-kali. Saya ajak dia sholat yuk gitu. Kemudian dia bilang apa? Saya nggak mau sholat, Sat. Loh, kenapa? Saya ini udah dosa. Saya ini udah nggak layak masuk masjid. Saya ini kayak, nah gitu. Jadi anak remaja tuh yang mereka punya masa kelam, kadang-kadang mereka tuh untuk untuk melakukan aktivitas kebaikan tuh mereka jadi enggan. Kenapa? Karena mereka merasa dirinya tuh udah hina, merasa dirinya tuh udah penuh dengan kemaksiatan gitu kan. Hingga akhirnya, ya, saya berikan pemahaman bahwa sesungguhnya jika antum benar-benar ingin taubat, jika antum benar-benar ingin memperbaiki diri, maka Allah Maha penerima taubat. Jadi yang lalu biarkan berlalu, yang ke depan antum jika ingin memperbaiki diri, ya, maka perbaikilah mulai hari ini karena kita nggak tahu umur kita akan sampai kapan gitu. Nah, ketika kita beri pemahaman tentang bagaimana motivasi bertobat, kemudian alhamdulillah, ya, teman remaja saya ini di sebuah daerah itu kemudian dia mau kemudian ke masjid, sholat dan segala macam. Ini penting bagi kita untuk menanamkan motivasi bertobat kepada para remaja untuk bagaimana dia terhenti dari sifat kenakalannya seperti itu. Ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan, ya, walau bisawab terkait masalah tema kita pada kesempatan ini, yaitu cara jitu menanggulangi kenakalan remaja. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan tentunya yang benar itu hanya datang dari Allah dan Rasul-Nya dan yang salah tentu dari diri saya yang dhaif. Akhir kalam, saya kembalikan kepada Faris. Tafadhol. Baik, kita akan masuk ke sesi sharing atau tanya jawab. Mungkin dari saudara-saudara sekalian ada yang ingin bertanya. Silakan. Ini ada Aisyah Idarahayu, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini menarik, ya, karena banyak sekali memang terjadi di tengah masyarakat kita. Saya tidak munafik, ya, termasuk anak saya itu merokok juga, Pak Ustaz, tapi sembunyi-sembunyi. Nah, padahal kalau dibilang tadi kan harus ada contoh teladan, nih orang tuanya bapaknya nggak ngerokok. Nah, dia pun di pesantren dulunya gitu. Tapi ketika kita mengatakan atau melarang merokok, Ustadz aja merokok katanya. Nah, begitu pula saya di komunitas Kopsu Balik itu, saya pernah komplain itu dengan teman-teman yang merokok gitu. Malah mereka punya dalil macam-macam pula itu. Nah, saya bilang bagaimana kita bisa berdakwah kepada masyarakat, kepada anak-anak ini melarang merokok, sedangkan ustadznya sendiri merokok gitu loh. Nah, itu salah satu keluhan saya. Kemudian yang kedua, Pak Ustadz,
Memang yang saya tangkap dari penjelasan Ustadz tadi, starting point-nya itu perubahan itu di keluarga, terutama ibu gitu ya. Sekarang ini banyak ibu yang saya sendiri juga heran ya, di kereta itu saya lihat anaknya antap pada dikasih tuh main HP. Anak masih kecil, umur 2 tahun. Saya tegur itu, menjelaskan apa bahayanya gadget itu. Nah, saya pikir mungkin sebaiknya juga kita sama-sama mari kita sosialisasikan kepada orang-orang sekitar kita. Kalau memang kita menemukan hal-hal anak misalnya seperti main gadget masih kecil, langsung aja kita tegur. Mereka mungkin tidak paham gitu. Nah, kemudian Pak Ustadz, masalah kenakalan remaja ini seperti merokok tadi dan banyak sekali gejala seks bebas. Kok tidak ada undang-undangnya Pak Ustadz ya? Padahal kerusakannya tuh luar biasa itu bagi anak remaja kita, utamanya generasi muda Islam ini. Banyak yang nggak perawan, banyak yang ya intinya melakukan seks bebas lah. Banyak sekali saya membaca jurnal-jurnal. Kebetulan saya juga sedang meneliti masalah seks bebas di masih proposal sih, seks bebas di kalangan anak-anak remaja gitu. Kenapa ya nggak ada hukumnya gitu? Sekarang malah kalau suka sama suka ya nggak apa-apa, tidak dikenai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Ya kayak gitu, Ustadz. Syukron. Baik. Ya. Baik, jazakallah khairan pada Ibunda. Silakan Faris, moderator. Mau lanjutin, mau dikumpulkan dulu pertanyaannya atau langsung? Apakah ada lagi dari saudara-saudara sekalian yang ini? Oke, Ibu Hilda Saraswati. Silakan Ibu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan Ibu Aisyah tadi, Ustadz. Jadi sebetulnya kan yang dikhawatirkan oleh anak-anak masa sekarang itu, kalau tadi disampaikan beberapa paparan dari Ustadz, merokok gitu ya Ustadz ya. Ada lagi yang kemudian menjadi kekhawatiran kami para ibu itu adalah bermain game yang tidak ini Ustadz, berlebihan. Dan itu kalau kita paparkan kemudian, bahkan ada beberapa, bukan oknum ya, artinya memang ustadz-ustadz muda pun punya kebiasaan dan kegemaran main game yang akhirnya menjadi sebuah pembenaran untuk anak-anak bahwa ustadz aja ngajakin mabar gitu, ngajakin main game. Nah itu gimana Ustadz ya? Karena memang ternyata cukup kalau buat anak-anak ikhwan itu main game itu sekarang itu menjadi sebuah kebutuhan, entah kebutuhan apa yang akhirnya mereka menjadikan itu sebuah pembenaran kebiasaan itu Ustadz. Mungkin dari saya itu Ustadz. Baik. Syukran jazakallah khairan. Baik. Ini ada gimana Faris? Langsung saja ya responnya. Ya, boleh silakan Ustaz. Ya, syukran jazakumullah khairan kepada Ibu Bunda Aisyah dan juga Ibu Bunda Hida ini ya, terkait masalah beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah terkait tadi masalah merokok, itu juga ada beberapa pembenaran gitu ya, misalnya memasukkan anak ke pondok yang kemudian di pondok itu anaknya justru ustadznya justru malah memberikan contoh merokok seperti itu. Nah, memang kalau saya pahami ya terkait masalah hukum merokok ini memang kan terjadi ikhtilaf ya di kalangan ormas Islam sendiri. Misalnya di Dewan Dakwah sudah jelas fatwanya haram. Di MUI itu haram dengan catatan gitu kan. Nah, di NU sendiri misalnya itu dibolehkan. Nah, di Persis itu makruh dan segala macam gitu kan. Karena memang dari konteks tadi ya terkait masalah istinbat hukumnya ini kemudian berbeda-beda sehingga penerapannya itu juga berbeda-beda implementasinya, sehingga mungkin ya beberapa pesantren yang tadi memiliki pemahaman tentang bahwa merokok ini tidak haram, ya mereka akhirnya melakukan tindakan merokok itu seperti itu kan. Nah, jadi memang penting kalau saya pribadi saya akan memperhatikan betul ya ketika ingin memasukkan ke pesantren itu ya benar-benar ya pesantren yang memang bisa memberikan keteladanan, bukan saja memberikan knowledge pemahaman tentang pengetahuan agama, tapi juga diperlukan juga ya, mohon maaf ya, kalau saya pribadi para asatidz itu harus benar-benar bisa memberikan keteladanan baik secara sikap, perilaku, termasuk diantaranya kalau saya pribadi ya, karena saya jujur keluarga saya juga tidak ada yang merokok satupun dari ayah, abang sampai saya. Dan saya juga berharap anak saya tidak merokok, maka saya juga ingin sekali memasukkan anak saya ke pesantren atau sekolah yang para mudarisnya itu tidak merokok seperti itu. Jadi itu ya, jadi solusinya mungkin adalah kita dari orang tua juga harus bisa memperhatikan terkait masalah di mana anak kita dititipkan terkait masalah dia dididik seperti itu.
Yang kedua adalah ya masalah HP ya, gadget ya, ini sekaligus menyambung dua itu tadi. Misalnya tadi Bu Aisyah menyarankan agar bagaimana ketika di jalan, ketika ada anak kecil ya di bawah umur bahkan masih balita dikasih gadget, ya hendaklah harus dikasih nasihatin orang tuanya segala macam. Nah itu Pak emang penting bagi kita ya sebagai seorang mukmin, itu kan kata Allah apa? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu orang-orang yang senantiasa saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Karena memang kita tidak sedikit memang betul yang disampaikan Ibu Aisyah ya, bahwa memang banyak sekali orang tua yang belum paham gitu kan terkait masalah bagaimana mendidik anak, bagaimana bahaya dampak dari gadget diberikan kepada anak yang belum waktunya dan segala macam. Jadi memang penting bagi kita ya, di samping kita taklim seperti ini juga ketika kita melihat tetangga kita, saudara kita, atau orang-orang yang di sekitar kita itu melakukan sesuatu yang mungkin menurut kita ada bisa membahayakan masa depan anak itu, ya kita nasihatin orang tuanya agar bagaimana ia bisa memperbaiki ya terkait masalah metode mendidik anak. Di antara adalah membatasi pemberian gadget seperti itu. Nah ini sama juga Bu ya, tadi terkait masalah game online itu ya, para asatid juga malah ngajakin mabar dan segala macam. Intinya memang kita perlu orang tua itu selektif dalam soal menitipkan anak kita ke lembaga pendidikan yang di mana ya para mudaris itu harus memberikan keteladanan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan terakhir saya juga tadi sepakat agar kita terus mendorong ya pemerintah, dalam ini juga DPR maupun pemerintah, agar terus berupaya melahirkan regulasi atau undang-undang yang memang memberikan efek jera bagi tindakan perilaku penyimpangan atau kenakalan anak ini ya, seperti misalnya undang-undang anti LGBT dan segala macam. Itu penting karena kenapa? Saat ini kan di negara kita sendiri ini orang-orang yang memasarkan LGBT segala macam kan belum mendapat delik hukumnya gitu yang tegas gitu. Nah kita berharap semoga ke depan ya misalnya ya pemerintah ini bisa terus memproduksi ya undang-undang regulasi yang bisa memberikan efek jera bagi para perilaku kenakalan remaja. Wallahu a'lam bishawab. Ini itu silakan kepada Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin bagaimana apa ada dari saudara-saudara sekalian yang mungkin memiliki pertanyaan? ini kita sampai jam 17.30 ya. Ya, Ustaz. Pak Ustadz, bisa saya kasih tanggapan nggak sedikit? Nyambung. Oh iya, Kak silakan ya. Ya. Silakan. Nah, baik, kalau masalah misalnya merokok di tempat umum ataupun anak dikasih main gadget di tempat umum itu saya masih sering menegur lah gitu ya. Tetapi kayak di kereta misalnya gitu kan, itu perlakuan anak-anak muda yang pacaran itu peluk-pelukan, pegang elus-elusan, mohon maaf gitu ya. Kok saya tuh mau negur gimana caranya ini? Gimana sih gitu Ustadz? Nggak ditegur loh, kok ini kayak kelewatan, masa kayak di kereta gitu Ustadz, lagi umum belai-belayan gitu loh Ustadz. Itu cara negurnya kayak mana tuh Pak Ustadz? Masya Allah ya Bu. Baik, karena memang tadi ya, karena memang problem kita adalah tidak ada regulasi terkait masalah teknis bagaimana kita melakukan peneguran peneguran terkait masalah kenakalan remaja itu, khususnya masalah ini ya hubungan perempuan laki-laki yang bukan mahram gitu kan di tempat umum segala macam. Ya memang kalau misalnya kita melihat kemungkaran, kata Rasulullah kan hendaklah kita cegah dengan tangan kita. Jika tidak mampu dengan lisan, jika tidak mampu dengan hati. Nah, selagi mampu kita punya kekuasaan, misalnya kita laporkan Bu ya gitu ya, misalnya ke satpam gitu kan atau apa, bilang Pak itu dong dia itu perilakunya tuh anak muda itu sangat mengganggu saya gitu. Itu tidak layak di tempat komuter lain seperti ini, di kereta ini kan bisa kita lakukan. Jadi memberitahu pemilik otoritas tempat tersebut, dalam ini mungkin pihak keamanan segala macam, untuk bagaimana dia bertindak, menegur ya, misalnya anak muda-mudi yang sedang melakukan kemaksiatan tersebut. Itu yang bisa kita lakukan misalnya Bu ya, caranya gitu kan, kalau kita memang enggak enak tadi kan secara pribadi. Tapi kalau memang kita memiliki mental yang agak berani gitu kan, ya kita nasihatin langsung bisa seperti itu, Dek ya, jangan seperti ini gitu kan, ini kan di tempat umum gitu kan. Tentu dengan baik ya Bu ya, karena kalau kita marahin mereka di muka umum, yang ada justru mereka akan justru malah bisa jadi nanti mereka akan serang balik kita dengan lontaran-lontaran kata-kata yang mungkin juga akan lebih membuat tidak nyaman seperti itu kan. Itu harus dipertimbangkan juga kali itu, seperti itu.
Jadi mungkin itu ya Bu ya, 2 tahapan tadi kita bisa melaporkan kepada pihak otoritas, yang kedua jika kita mampu, kita usahakan untuk bagaimana menasihati mereka dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, Afwan, Ustadz, mungkin saya izin sharing berbagi terkait mengingatkan anak-anak muda itu, Ustadz. Kalau dulu saya Ya, dan Tafadhol, suami silakan. pernah menemukan terkait hal itu di muka umum dan memang di depan mata kami, maka yang kami lakukan adalah kami menanyakan ke mereka sekolah di mana dan kepala sekolahnya siapa, Ustadz. Jadi kami secara tegas, karena kami tahu bahwa mereka anak sekolah, misalkan pakai seragam sekolah, kami langsung bertanya langsung, sekolahnya di mana, Dek? Kepala sekolahnya siapa gitu. Itu otomatis mereka langsung bubar, Ustadz. Kalau misalkan memang anak-anak kuliah, ya kita tanyakan saja kuliahnya di mana, kuliah di fakultas mana, itu otomatis mereka malu, Ustadz. Malu dan kemudian Oh iya bisa. otomatis mereka langsung secara langsung bubar dan segera untuk berpisah dari tadinya mungkin mereka pacaran, berpelukan, itu otomatis mereka langsung bubar. Itu yang pernah saya dan suami saya lakukan. Iya baik. Ya makasih banyak ini ya atas sharingnya, karena ini juga berarti kita kan memainkan peran otoritas juga sebenarnya kan. Kita menanyakan dia sekolah di mana, kuliah di mana. Itu sebenarnya kita kan secara tidak langsung istilahnya tuh menyindir dia terkait masalah otoritas tadi, karena dia jadi nggak enak kan terkait identitas dirinya, identitas sekolahnya, identitas pendidikannya segala macam diketahui. Jadi makanya memang cara-cara yang Ibu sampaikan ini dengan menyinggung hal tersebut itu juga bagian dari upaya kita untuk tadi ya menyikapi penanggulangan kenakalan remaja di muka umum seperti itu. Terima kasih banyak Ibu, insya Allah berkah bagi kita semua menjadi sebuah pembelajaran. Jazakillah khairan. Mungkin ada lagi, silakan. Sudah chat ya, Faris? Ya. Oh, baik, Saya ini udah mungkin siap-siap mau ngobrol. ya, kita cukupkan saja. Ya, terima kasih Ustadz Maulana Yusuf atas kuliahnya sore hari ini. Semoga kita semua bisa mendapat ilmu yang bermanfaat dari kuliah sore hari ini. Jazakallah, Ustadz. Baik. Wa'alaikum. Ya, dan sekedar mengingatkan untuk saudara-saudara sekalian bahwa nanti malam ada kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Sudarto dari Dewan Dakwah Jawa Tengah dengan topik syariat dalam kehidupan. Kami harapkan saudara-saudara bisa mengikuti kuliah nanti malam. Baik, terima kasih atas partisipasi saudara-saudara sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin pamit ya para asatidz, para jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah, Ustaz. Ya, waalaikumsalam.